Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mulai berdiskusi tentang brain autoregulation and traumatic brain injury. Jadi, bagaimana otak itu mengatur sirkulasi darah yang ke otak, kemudian bagaimana adalah suatu contoh kasus yang dimana terdapat suatu penurunan kesadaran sesaat karena kecelakaan lalu lintas. Kemudian tiba-tiba dia sadar kembali, tapi dalam beberapa saat, beberapa jam, kembali menurun dengan cepat. Seorang perempuan 69 tahun dibawa ke UGD karena penurunan kesadaran sejak sejam yang lalu. Diketahui bahwa wanita tersebut menggunakan warfarin untuk penyakit jantung yang dideritanya. Jadi dia tiba-tiba pingsan di rumah dan kepala membentur tembok. Nah, ini gambarnya seperti ini. Itu termasuk yang brain injury yang mana, nanti kita bahas. Kasus yang ini adalah seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke UGD dengan leher kaku, fotofobia dan sakit kepala yang sangat parah. Saat dia menikmati segelas teh manis, jadi tiba-tiba dia tuh mendapatkan gejala yang seperti dalam skenario ini. Nah, apakah sebenarnya yang terjadi? Ini ada gambaran putih di tengah cerebri. Ini apa ini? Nanti kita bahas juga. Ini agar mudah memahami, saya carikan gambar penampang sakital dari otak atau kepala kita. Jadi di sini ada suatu epidural hematom, itu terdapat perdarahan di bawah epidural karena ada apa? Kerusakan arteri akibat mungkin benturan. Nah, ini dia akan dengan cepat mengisi ruangan. Bedakan dengan yang warna biru, itu adalah subdural hematom. Itu darah yang keluar itu berasal dari darah vena, sehingga dia tidak begitu cepat seperti epidural hematom. Nah, tentu saja lebih gawat mana itu, pendesak ruangannya itu. Nah, ada lagi yang hijaunya adalah subarachnoid space. Ini tidak sampai ke situ perdarahan, jadi hanya sampai yang biru tadi untuk subdural hematom. Ini skema pemotongan sagital nih biar agak jelas, membedakan antara epidural hematom dengan subdural hematom. Dapat dilihat di situ bahwa pada epidural hematom itu terjadi perdarahan di arteri, pembuluh darah arteri, sehingga dia akan dengan cepat darah itu akan keluar dari arteri dan memenuhi ruang epidural. Bandingkan dengan yang subdural hematom yang warna biru, itu terdapat gumpalan darah yang berasal dari darah vena. Itu kita tahu bahwa vena itu lebih kecil ya, perdarahannya lebih lambat, sehingga dia berdesak ruangnya juga tidak terlalu cepat seperti epidural hematom. Nah, itu akibatnya apa? Nah, kita bahas lagi ya. Nah, sebelum berlanjut ke pembahasan berikut, ini kita bahas neurofisiologinya dulu. Jadi otak kita ini mendapat konsumsi kira-kira 20% dari total oksigen tubuh kita. Cukup banyak ya, seperlimanya. Kalau oksigen kita 5 liter ya, seperlimanya kira-kira berapa? 1 liter. Itu hanya untuk otak. Dan 60%-nya untuk support aktivitas listrik atau untuk membuat ATP. Dan 40% untuk integritas sel saraf. Jadi sel sarafnya biar tetap baik, ada pergantian sel saraf ya, walaupun itu lama, itu ada 40%. Nah, kita lihat bahwa 10 detik perfusi oksigen ke otak turun, itu akan membuat kesadaran menurun. Hanya 10 detik, cepat sekali. Nah, kalau aliran darah terganggu 3-8 menit, itu akan membuat sel injury itu bersifat irreversible atau tidak bisa diganti lagi. Jadi nekrosis begitu sel sarafnya. Nah, energi utama otak itu 90% itu berasal dari glukosa. Jadi kita tahu kalau orang mogok makan itu tidak dapat glukosa, dia hanya dapat benda keton atau laktat, itu hanya 10%. Jadi memang paling besar adalah glukosa, sehingga apa? Otak kita sangat rentan terhadap hipoglikemi, atau kalau hiperglikemi juga dapat berbahaya juga, tetapi lebih bahaya pada hipoglikemi. Dia akan mengakibatkan injury dari sel otak kita. Nah, aliran darah
dari jantung atau kadar output kita itu 15-20% itu akan dipakai beredar ke aliran darah otak kita, atau 50 ml per 100 gram otak per menit. Nah, itu sangat besar juga itu ya. Kita sekarang berlanjut ke cerebral blood flow regulation atau pengaturan aliran darah otak kita. Siapakah yang mengatur aliran darah ke otak kita? Kita tahu tadi bahwa otak kita sangat tergantung sekali dengan oksigen dan glukosa. Jadi ada otoregulasi dari otak kita. Siapa yang mengatur? Adalah aliran darah cerebral itu dipertahankan konstan pada MAP atau mean arterial pressure kira-kira 50-150 mm Hg. Ya. Kemudian tekanan perfusi otak cerebral, perfusion pressure atau CPP, itu sama dengan MAP dikurangi ICP. Nah, itu menjadikan CPP, terutama tergantung pada MAP. Intracerebral perfusion adalah ICP. Nah, terdapat kemungkinan kerusakan otak yang irreversible itu jika CPP kurang dari 25 mm Hg, dan itu sangat tergantung pada MAP. Artinya apa? Kalau MAP turun atau tekanan darah itu turun, misalnya pada kondisi shock, itu CPP-nya akan turun. Nah, kalau sampai di bawah 25 itu dimungkinkan terjadi irreversible brain damage. Nah, tubuh kita juga mempunyai mekanisme ekstrinsik untuk mengatur CBF. Ya, di situ dilihat bahwa ada tekanan gas pernapasan. Kalau tekanan oksigen turun, jadi misalnya kita tidak bernapas ibaratnya, atau kita mendaki gunung itu yang oksigen di atmosfer turun, kemudian ada gangguan pernapasan yang lain, asma dan PPOK, itu tekanan CO2-nya naik, jadi banyak CO2 yang ada dalam tubuh kita, itu akan membuat CBF-nya naik atau alirannya meningkat, aliran darah ke otak itu akan meningkat. Nah, kalau meningkat tentu saja cardiac output akan lebih banyak lagi ke otak. Ya. Nah itu. Kemudian pada suhu itu CBF akan berubah 5-7% per 1 derajat Celcius perubahan suhu. Jadi kalau ada perubahan suhu 1 derajat Celcius turun, terus CBF juga akan turun kira-kira 5-7%. Jadi kalau tempat dingin mungkin akan turun ya, metabolisme di otak akan turun gitu. Kemudian ada viskositas darah, itu semakin viskus atau semakin kental, alirannya juga akan melambat di sana. Jadi misalnya pada dehidrasi, itu tekanan darah akan viskositasnya akan naik. Kemudian saraf otonom itu ada saraf simpatis dan parasimpatis. Kalau simpatis dia akan mempercepat ya. Kita juga mempunyai tekanan intrakranial atau TIK atau yang disebut intracranial pressure ICP. Jadi total volume otak kita itu yang membuat otak kita bertekanan itu adalah otak itu sendiri, serabut saraf otak atau sel saraf otak atau neuron itu 80%. Kemudian ada darah yang beredar itu 12% dan cairan cerebrospinal itu 8%. Jadi kalau ada perubahan satu komponen itu akan mempengaruhi tekanan intrakranial, misalnya otaknya membesar gitu ya, pada UDIM. Nah, itu akan sangat mempengaruhi karena dia 80%. Kemudian kalau darahnya semakin banyak mengalir ke intrakranial, itu juga akan meningkatkan tekanan intrakranial. Nah, salah satu komponen berubah itu akan tadi meningkatkan TIK atau menurunkan TIK. Nah, tubuh kita sebenarnya punya kompensasi untuk menetralkan tekanan intrakranial itu. Kompensasinya apa? Dengan aliran cerebrospinal dari kranial ke kompartemen spinal di tulang belakang kita. Jadi untuk menurunkan dia cairan cerebrospinal akan berpindah ke spinal kompartemen. Kemudian akan meningkatkan absorpsi cerebrospinal fluid atau CFF atau menurunkan CSF produksinya diturunkan.
Itu kalau produknya turun, otomatis cairan cerebrospinal juga akan turun. Itu TIK juga akan turun. Tapi kalau meningkat, CSF-nya absorpsi meningkat juga akan menurunkan juga karena dia diserap. Kemudian menurunkan total cerebral blood flow, ya, utamanya adalah darah vena. Jadi darah vena akan lebih sedikit yang mengalir ke otak itu ya. Itu akan menurunkan TIK. Setelah kita mengetahui ada tadi TIK, CBF, cerebral blood flow dan lain-lain, kita sampai ke traumatic brain injury. Jadi otak kita itu akan bisa terkena injury atau jejas gitu ya. Itu ini patokannya adalah kesadaran. Jadi any trauma patient with altered level of consciousness must be considered to have a traumatic brain injury until proven otherwise. Jadi dia dianggap ada trauma injury kalau ada penurunan kesadaran sampai terbukti tidak ada trauma injury pada otak kita. Lihatnya dari mana toolsnya itu? Toolsnya adalah Glasgow Coma Scale ya, atau GCS ya. Kita tahu maksimal berapa GCS? Ya 15 ya. Minimal berapa minimal? Minimal 3. Jadi nggak ada GCS kok 0 gitu, nggak ada. Jadi I-nya 4 maksimal, verbalnya tuh berbicara tuh 5, motorik 6. Jadi kalau kita golongkan GCS-nya penurunan yang berat atau traumanya berat itu adalah GCS-nya 3 sampai 8. Kalau GCS-nya 9 sampai 12 tergolong sedang dan traumanya ringan itu 13 sampai 15. Nah, apa sih sebenarnya untuk traumatic brain injury? Kuncinya adalah jangan sampai terjadi iskemi cerebral atau kekurangan oksigen. Kenapa? Kalau terjadi kekurangan oksigen, terjadi perubahan biokimiawi enzim-enzim dalam sel. Seperti kita ketahui kemarin siklus Krebs, masih ingat siklus Krebs? Nah, ya kalau kekurangan oksigen terjadi apa namanya? Metabolisme anaerob ya. Akan mengakibatkan edem dan akhirnya kerusakan dari sel. Traumatic brain injury itu digolongkan jadi dua besar, yaitu TBI primer itu karena efek langsung dari trauma pada kranium dan otak. Misalnya tadi kecelakaan, membentur sesuatu benda yang keras sampai berdarah. Nah itu primer. Itu treatmentnya ya nggak ada, udah dia terlanjur kebentur, ya nggak bisa dicegah. Cegahnya mungkin pakai helm kali ya kalau naik motor. Kemudian secondary traumatic brain injury terjadi dalam beberapa menit, jam atau beberapa hari setelah primer. Jadi kalau ada primer jedot gitu, kemudian dia terjadi trauma sekunder, mungkin jadi edem dan lain-lain, tadi cerebral palsy segala macam akan turun. Nah itu yang dapat kita terapi atau dicegah ya, supaya otak tidak semakin terjadi injury. Bagaimana kita mencegah injury sekunder? Jadi mencegah edem cerebral dan peningkatan tekanan intrakranial. Ini pertama-pertamanya adalah mencegah systemic hipotensi. Jadi hipotensi sistemik itu systolic blood pressure-nya kurang dari 90. Ya, ditingkatkan bagaimana caranya. Kemudian cegah hipoksemia atau tekanan arteri oksigen kurang dari 60 mmHg. Kemudian mencegah hiperkapnia juga, mencegah PaCO2-nya lebih dari 50 mmHg dan mencegah hipertermia. Jadi temperatur harus di bawah 38 derajat Celcius. Nah, ini juga mencegah peningkatan edem cerebral dan ICP. Ini apa? Dengan cara oksigenasi dan fluid resuscitation atau resusitasi cairan. Nah, itu untuk mencegah injury sekunder. Jadi secara umum kalau kita di pre-hospital, sebelum ke rumah sakit, itu kita harus melihat dari GCS, dari Glasgow Coma Scale tadi ya, pasien berapa GCS-nya, kemudian oksigenasi dan tekanan darah itu harus dijaga agar tetap baik. Kemudian kita melihat uji pupilnya apakah sudah melebar atau midriasis atau miosis. Dan jangan lupa ABC, airway breathing circulation, itu prinsipnya harus bebas, harus baik. Kemudian kalau perlu di
resusitasi cairan dan mencegah herniasi cerebri. Jadi ada ada otak yang sampai terjepit akibat mungkin edem atau dehidrasi, itu bisa terjadi cerebral herniasi. Itu semua yang harus dicegah dari pre-hospital kita. Nah, oke. Alhamdulillah, jadi tadi sekilas tentang traumatic brain injury dan otoregulasi otak. Jadi prinsipnya adalah apa tadi? Oksigenasi, bagaimanapun apapun kondisi pasiennya, oksigenasi harus diperhatikan. Sekian ya, selamat belajar buat kalian semua, buat kita semua.